Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pengorbanan Sintayong demi kemajuan Timnas Indonesia. Supporter Garuda geruduk akun resmi AFC. Timnas Indonesia bersiap datangkan pemain keturunan Jerman. Dan perjuangan Garuda diapresiasi publik Inggris. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Salah satu game smartphone yakni eFootball 2024 membaharui sistemnya dengan menyertakan kampanye edisi khusus Piala Asia 2023 dengan menghadirkan 3 sosok bintang Asia Tenggara, di antaranya Pratama Arhan, Safi Sali, dan Chanatip Songkrasin. Developer game asal Jepang Konami sepertinya paham pasar sepak bola Asia Tenggara dengan menyertakan 3 pemain tersebut. Khususnya Pratama Arhan yang memiliki nama besar tak hanya sepak bola dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Seperti yang diketahui, Arhan juga termasuk duta eFootball sejak 2022. Ia pun masuk dalam kategori kartu Epic. Itu adalah salah satu kartu yang sulit didapatkan para pengguna eFootball. Bahkan Arhan juga memiliki wajah virtual sendiri dalam game tersebut. Tak hanya aksi virtual yang menampilkan para pemain skuad Garuda, tetapi juga momen di mana pasukan Sintayong mengangkat trofi juara Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara akan mengikuti sejumlah turnamen pada 2024. Di antaranya Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Tak ayal TC dilakukan sejak dini. Ya, pada Desember lalu, Timnas Indonesia U20 pun juga telah melakukan TC di Qatar selama seminggu. Kini, Indra Syafri pun mengatakan bahwa timnya memang tengah menjalani pemusatan latihan tahap kedua di Jakarta. Dia pun tak segan memberikan jadwal latihan yang padat untuk Timnas Indonesia U20. Dikutip dari unggahan media sosialnya, Indra Syafri mengungkap jika memberikan sedikit tantangan berbeda kepada para pemain dengan stimulus latihan 3 kali dalam sehari. Meski berat, Indra Syafri mengatakan jika para pemain terlihat menikmati dan bersemangat dengan pola latihan yang diberikan. Tentunya dia menilai bahwa semangat itu harus dipertahankan Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri dikabarkan sudah mengantongi nama-nama pemain diaspora yang bakal dipanggil ke Garuda Nusantara. Tahun ini Garuda Nusantara akan mengikuti sejumlah turnamen bergengsi. Maka dari itu Indra Syafri mempersiapkan tim jauh-jauh hari. Timnas Indonesia U20 sempat menjalani TC di Qatar yang dilanjutkan di tanah air. Mantan pelatih Bali United ini juga berupaya memanggil pemain diaspora yang salah satunya adalah Gabriel Han Wilhofking. Akan tetapi pemain muda Tottenham Hotspur ini dikabarkan menolak panggilan Indra Syafri karena harus menjalani naturalisasi lebih dulu. Usai ditolak Gabriel Han, Indra Syafri dikabarkan sudah punya pengganti. Nama-nama diaspora yang potensial yakni Ethan Kohler, Kaya Simons, dan Sophie Wotra. Sebagai informasi singkat, Ethan Kohler saat ini berkarir di klub Jerman Werder Bremen II. Sedangkan Kaya Simons saat ini berseragam Vitesse U21. Sedangkan Sophie Wotra berkarir di SC Heerenveen U21. Patut dinantikan apakah ketiganya bersedia membela Timnas Indonesia U20 nantinya. Klub Inggris Wolverhampton Wanderers mengapresiasi pemainnya Justin Hubner yang masuk daftar skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Klub Premier League itu menyebut perpindahan kewarganegaraan Hubner dan naiknya level pemain dari U20 menjadi senior di kompetisi internasionalnya. Dituliskan juga bahwa Justin Hubner akan menjadi bagian kamp pelatihan di Turki dan berangkat ke Qatar. Wolves juga menyoroti Justin Hubner yang termasuk bagian 26 pemain yang akan memulai Piala Asia 2023 melawan Irak. Tidak hanya Justin Hubner, Wolves juga menyoroti Elkan Bagot yang bermain di Inggris dan terlibat dalam skuad Timnas Indonesia. Kompetisi Piala Asia 2023 diwakili dengan pertandingan antara Qatar melawan Lebanon sebagai pertandingan pembukaan, seperti yang disebutkan juga oleh Wolverhampton Wanderers. Laga perdana grup D Piala Asia akan dibuka dengan pertemuan Jepang kontra Vietnam pada Minggu malam nanti. Skuad The Golden Star tentu bukan tim yang diunggulkan saat melawan Jepang, namun Troshi bukan sosok yang mudah pasrah dengan keadaan.
Pelatih asal Prancis itu menegaskan, kunci menjalani seluruh pertandingan di fase grup Piala Asia 2023 adalah semangat. Sekaligus menyisipkan sedikit kesombongan bahwa semua lawan akan kesulitan mendapatkan kemenangan saat melawan Vietnam. Seperti melontarkan cyber yang diperuntukkan kepada lawannya di grup D. Ia menyebut bahwa para lawannya butuh usaha 100% disertai keberuntungan untuk menang. Di samping itu, sebenarnya Vietnam sendiri juga dirundung beberapa masalah jelang laga perdana Piala Asia ini. Sebab beberapa pemainnya mengalami cedera dan skuad Vietnam sendiri juga mendapati kekalahan di laga uji coba melawan Kyrgyzstan. Supporter timnas Indonesia belakangan ini dikejutkan dengan unggahan akun resmi Piala Asia. Sebab di unggahannya, pada 30 Desember lalu, panitia Piala AFC salah memasang bendera Indonesia saat menampilkan gol-gol terbaik yang diciptakan kontestan grup D Piala Asia 2023 di edisi-edisi sebelumnya. Mereka justru memasang bendera India di video gol Ponario Astaman di Piala Asia 2004. Mereka juga salah menaruh kode negara. Biasanya Indonesia disebut sebagai INA, sementara dalam video ini, panitia Piala Asia 2023 menaruh kode Indonesia sebagai IDN yang notabene kode dari India. Hingga berita ini dibuat, postingan AFC tersebut belum kunjung dihapus. Padahal banyak pecinta sepak bola Indonesia sudah mengingatkan panitia atau admin media sosial mereka bahwa informasi yang disajikan salah. Salah satu rival timnas Indonesia di grup D Piala Asia mendapati kritikan pedas dari legendanya sendiri. Timnas Irak akan melakukan perjalanannya dengan menghadapi timnas Indonesia pada Senin malam besok. Jelang laga tersebut, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu mendapati kritik pedas dari pelatih veteran Juma Jadie. Dirinya kecewa kepada tim asuhan Jesus Casas itu. Pasalnya, Irak harus dikalahkan Korea Selatan 0-1 di laga uji coba terakhirnya. Dalam laga tersebut, Irak menurunkan kekuatan terkuatnya dan Korea Selatan sebagian besar menggunakan tim cadangan. Meski begitu, Juma Jadie kecewa akan penampilan Irak yang dinilai main biasa-biasa saja, tidak menunjukkan permainan terbaiknya. Terbaru, Irak kehilangan bek senior yakni Saad Nati karena cedera. Diharapkan timnas Indonesia bisa memanfaatkan hal tersebut di laga perdana Piala Asia. Pada hari Senin 15 Januari besok, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak di laga perdana grup D tersebut. Jordi Amat dan kolega sejatinya memiliki modal kurang apik jelang laga tersebut sebab mereka mendapatkan hasil yang negatif di beberapa laga sebelumnya. Hal itu membuat beberapa supporter Garuda dibuat lesu dan tidak yakin bahwa timnas Indonesia akan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kendati demikian, pengamat sepak bola nasional Coach Justin justru yakin tim Merah Putih bakal lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Walaupun skuad Garuda memiliki penampilan yang kurang apik belakangan ini, namun tak menggerus keyakinan ex-pelatih timnas futsal Indonesia itu. Menurut pria berusia 56 tahun tersebut, kekalahan demi kekalahan ini bisa memberi banyak pelajaran. Di samping itu, jika timnas Indonesia berhasil menang atas Irak, peringkat FIFA timnas Indonesia bakal melonjak 8 tingkat. Sintayong akan menjalani karir pertamanya sebagai pelatih di ajang Piala Asia 2023. Sebelumnya, Sin memang sempat berpartisipasi pada ajang tersebut, namun sebagai pemain. Selain itu, ia juga mengaku sempat menjalani pekerjaan lain pada ajang ini. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa dirinya sempat menjadi komentator di salah satu stasiun televisi Korea Selatan terkait ajang ini. Di samping itu, usai sukses membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku cukup stres. Ia mengaku bahwa menjadi pelatih kepala jelas mendapat tekanan dari berbagai pihak. Gangguan tersebut jelas menjadi tantangan nyata bagi Sin bersama tim Merah Putih. Terlebih lagi akhir-akhir ini anak asuhnya tampil kurang maksimal. Kendati demikian, Sintayong masih memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Ia masih melihat adanya peluang timnas menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 mendatang.